Halo Sobat PPI Malaysia, selamat datang di channel YouTube Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia tahun 2020. Dan kali ini kita Muhammad Rizky Ananda dan juga Evita. Ya, kita akan ngebahas problem yang dihadapi oleh mahasiswa, baik yang baru mau belajar di Malaysia maupun yang udah belajar di Indonesia tapi mau melanjutkan. Nah, sebelumnya mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton dalam keadaan yang sehat dan terjaga ya kondisi tubuhnya selama pandemi ini. Dan sebelumnya juga kita pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan teman-teman punya pengalaman-pengalaman menarik selama Lebaran, walaupun secara online gitu ya. Mau gimana lagi karena semuanya sekarang harus serba distancing. Iya. Kita nggak bisa pulang kampung, walaupun sebenarnya bisa, gimana bingung ya sebenarnya. Iya. Tapi teman-teman yaudah nggak usah pulang kampung dulu demi orang yang tercinta. Nah, teman-teman pastinya banyak problem yang ada dialami maksudnya sebagai mahasiswa di Malaysia maupun di luar negeri lainnya. Kita akan ngebahas masalah visa. Nah, teman-teman, visa itu penting gitu ya. Iya, sangat penting banget. Dan visa ini yang kita maksud adalah visa pelajar, di mana teman-teman kalau mau masuk ke Malaysia sebagai pelajar, teman-teman harus ada visa yang valid. Kemudian untuk teman-teman yang udah di Malaysia dan ingin melanjutkan, misalnya visanya udah expired, gimana sih cara perbarunya gitu kan? Dan apalagi selama di pandemi ini kita nggak boleh ke kampus, ada yang tutup juga dan segala macam. Iya, betul. Nah, teman-teman pastinya teman-teman nonton sampai habis ya videonya, dan jangan lupa nanti kalau videonya bermanfaat teman-teman bisa share ke yang lain, pokoknya keluarganya, saudaranya, teman-temannya juga yang ada kaitannya gitu ya. Betul. Jadi teman-teman tontonin terus. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan ngasih tahu ke teman-teman persyaratan dan tahapan-tahapan apa aja yang perlu teman-teman lakukan sebelum mengurus visa ini. Nah, yang pertama kita ada persyaratan. Kayaknya ada 3 persyaratan gitu ya. Iya, benar. Yang pertama English Proficiency Test. Nah, di sini maksudnya adalah untuk sebagai alat ukur kemampuan berbahasa Inggris teman-teman. Ada yang namanya IELTS Dan juga TOEFL. dan ada juga TOEFL. Nah, pastinya teman-teman karena Malaysia adalah negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa bisa dibilang utamanya saat belajar. Iya, Ya. benar-benar. Jadi teman-teman harus menguasai bahasa Inggris ini. Betul. Dan teman-teman harus mempunyai sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Jadi teman-teman bisa pilih antara 2 itu. Atau ada sebenarnya lagi yang sertifikat yang setara dengan itu. Nah, untuk skornya sendiri itu tergantung Sama universitas Iya. masing-masing. tergantung universitas dan bahkan sampai fakultasnya juga. Betul. Ada beberapa fakultas yang memerlukan IELTS atau TOEFL skor di atas 6 bahkan, ataupun minimum sepertinya 5,5 ya. 5,5. Tapi di TOEFL itu dia tuh dari 0 sampai 120, jadi dia beda sama IELTS IELTS. gitu. Nah, kalau Vita dulu makanya TOEFL apa IELTS? Aku pakai TOEFL sih. Oh, oke. Jadi ngambilnya di Indonesia apa di Malaysia? Aku ngambil di Indonesia tuh Oh. tes TOEFL-nya ya sebelum aku berangkat ke sini. Terus kalau aku sih makanya IELTS. Jadi bedanya adalah mungkin nggak di semua daerah di Indonesia mempunyai tempat untuk tes bahasa Inggris yang mempunyai sertifikat yang bisa digunakan di internasional. Seperti misalnya aku dari Padang. Di Padang itu nggak ada satu tempat les pun yang memberikan sertifikat bahasa Inggris internasional. Jadi dulu aku pernah bikin TOEFL juga, sertifikat TOEFL udah dapat, tapi waktu kita apply di kampus nggak diterima. Iya, dia karena TOEFL itu ada bermacam-macam, ada PBT, ada IBT. Yang sekarang Malaysia biasa pakai itu IBT, itu yang internet based itu. Nah, jadi opsinya adalah teman-teman bisa pergi ke daerah lain di Indonesia yang mempunyai tempat kursus atau tempat les yang menyediakan sertifikat
yang bisa dipakai untuk di internasional. Atau teman-teman bisa datang ke sini, tapi teman-teman nyampe di sini tuh teman-teman punya dua opsi lagi. Antara teman-teman ngambil les di kampusnya sendiri, atau teman-teman bisa tes juga di Malaysia. Nah, pilihannya ada seperti itu. Iya. Nah, pastikan juga nih teman-teman harus ada sertifikatnya yang valid ya. Jadi kalau ngurus visa, apply-nya pokoknya sertifikatnya valid lah gitu. Iya, valid lah. Pokoknya jangan sampai palsu ya. Kemudian ada surat penawaran dari universitas atau offer letter. Cover letter itu datangnya dari kampus masing-masing ya. Nanti kalian akan dapat ada nama kalian tertera dan lain-lain. Itu bisa buat kalian apply visa. Nah, jadi biasanya teman-teman ya, mungkin teman-teman ada yang pakai agen sama ada yang daftar sendiri ke universitasnya. Nah, jadi nanti teman-teman isi formulir yang ada di website kampus teman-teman. Kemudian setelah melalui beberapa tahapan, muncullah nanti tahapan terakhir, teman-teman akan dikirimin email dari kampusnya, tanda offer letternya sudah jadi. Jadi teman-teman nanti bisa print, kemudian teman-teman bawa ke imigrasi atau KBRI ya? Iya. Bukan, kedutaan Malaysia. Kedutaan Malaysia, ada IMGS di situ. Nah itu ada dua tempat, satu di Jakarta ya. Iya, di Jakarta ada di Kuningan, daerah Kuningan. Nah, kemudian yang kedua yang setahu aku ada di Pekanbaru. Kemudian kita masuk ke persyaratan yang ketiga, yaitu evaluasi kesehatan atau MCU. Nah, jadi berdasarkan informasi yang didapat dari website IMGS Malaysia, penyaringan kesehatan patut dilakukan untuk memastikan bahwa calon pelajar memiliki tingkat kesehatan yang optimal. Nah, jadi ini nanti berguna buat teman-teman sewaktu belajar di Malaysia supaya tidak gampang sakit, ataupun kalau teman-teman punya riwayat penyakit bisa diantisipasi dengan mungkin menyetop perobatan gitu ya. Betul. Nah, kemudian ini nih ada yang perlu digarisbawahi adalah efektif mulai dari 1 Juni 2019. Screening medis sebelum kedatangan tidak diperlukan lagi. Jadi tenang aja buat kalian yang mau apply setelah 2019 ini udah bisa tanpa screening lagi di Indonesia. Tapi ada syaratnya, Phil. Yang pertama, siswa diminta untuk menyerahkan formulir pernyataan kesehatan untuk aplikasi surat persetujuan visa atau yang disebut VAL. Nah, kemudian yang kedua, jika pelajar tengah mengonsumsi obat apapun atau baru saja menjalani perawatan besar, harap dapatkan surat dari dokter setempat yang merinci obat yang dipakai atau prosedur yang harus ditangani. Seperti yang Rizky bilang tadi, makanya kalau teman-teman ada riwayat penyakit, teman-teman bisa nyetok obatnya dan akan sudah mempunyai catatan obatnya, jadi di Malaysia nanti gampang buat nyari obatnya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah pelajar diharuskan menjalani pemeriksaan kesehatan pasca kedatangan dalam waktu 7 hari setelah tiba di Malaysia. Nah, Evita kayak gini nggak sih? Iya, waktu aku tiba di Malaysia, 2 hari setelah aku tiba, aku langsung MCU di salah satu klinik yang dituju dari kampus aku. Oh, oke. Nah, berarti sama lah seperti tapi kalau aku waktu itu ya tahun 2017 itu 2 kali. Jadi sebelum keberangkatan kita di Indonesia screening, sampai di Malaysia juga screening. Nah, itu waktu 2018 aku juga kayak gitu. Jadi aku harus MCU dulu di Indonesia, baru aku kesini MCU lagi. Ada 2 kali. Jadi kayak buang-buang ini ya, buang-buang biaya dan betul banget itu. Nah, kemudian yang keempat adalah mohon diberitahukan bahwa panel klinik atau pusat kesehatan melakukan pemeriksaan medis dengan tidak memihak dan diberi ganti rugi atas temuan mereka berdasarkan pemeriksaan medis. Terlepas dari informasi yang diberikan dalam formulir pernyataan kesehatan sebelumnya, temuan dan pendapat oleh panel klinik atau pusat kesehatan bersifat final, jadi nggak bisa diubah-ubah lagi. Iya. Kemudian yang kelima adalah jika terdapat pelajar yang dianggap tidak cocok untuk belajar atau tinggal di Malaysia, ia akan diminta untuk meninggalkan Malaysia sebelum berakhirnya visa yang diberikan pada saat kedatangan. Harap catat bahwa semua biaya harus ditanggung oleh siswa. Jadi teman-teman, biaya-biaya segala macam ya gimana ya harus kita tanggung sendiri juga gitu sebelum kedatangan ini. Dan yang terakhir, persyaratannya dari MCU tadi, harap dicatat bahwa membuat pernyataan palsu termasuk dalam formulir pernyataan kesehatan merupakan pelanggaran berdasarkan hukum Malaysia. Melakukannya
dapat mengakibatkan penuntutan dan deportasi yaitu pemindahan dari Malaysia. Jadi teman-teman jangan coba-coba memalsukan Jangan dokumen lah, gitu lah ya. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Mulai dari persyaratan yang pertama tadi ya, yang kayak IELTS sama TOEFL tadi. Kalau misalnya teman-teman merasa, aduh bahasa Inggrisnya belum optimal nih, jadi teman-teman bisa belajar dulu, gitu ya. Nanti baru ngambil tesnya. Jadi jangan dipaksain gitu. Semua pasti ada jalannya. Iya, jadi nanti kita akan ngasih contoh gimana file itu, gimana IELTS atau TOEFL itu punya sertifikatnya, kemudian gimana MCU-nya. Nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman. Nah, kita tadi udah bahas kurang lebih ada 3 garis besar persyaratan untuk mengurus visanya ya, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat lebih lanjut nanti di website IMGS-nya sendiri ya. Iya, untuk betul. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahapan-tahapan mengajukan visa Malaysia. Teman-teman, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan mengajukan visa di Malaysia. Nah, kita ada beberapa, ini ada 5 ya. Betul. Oh iya benar, ada 5. Jadi yang pertama teman-teman, nanti setiap yang ada linknya kita akan taruh di description. Jadi teman-teman bisa langsung klik di description di bawah. Jadi tahapan yang pertama adalah permohonan visa. Ini teman-teman bisa melakukan dengan agen ataupun sendiri ya. Betul. Jadi dengan teman-teman mengunjungi website IMGS-nya, ataupun kalau dari agen kan udah langsung terima beres ya. Nah kalau aku nih, karena aku daftarnya sendiri nggak pakai agen, jadi dari website kampusnya MMU, jadi dia langsung udah ngedirect kita langsung ke IMGS-nya. Jadi kita langsung nanti tinggal cek di website aja statusnya gimana ya. Misalnya udah 10%, 30% atau 50%, dan bahkan teman-teman bisa ngeliat juga dokumen apa teman-teman yang kurang gitu. Jadi kalau kurang nanti langsung dilengkapi, jangan ditunda-tunda teman-teman. Jadi visanya juga tertunda. Dan pastikan semua dokumen itu sesuai dengan urutan yang diminta oleh IMGS-nya. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi lagi adalah pastikan paspor teman-teman mempunyai setidaknya 12 bulan validitas. Artinya misalnya rasanya tahun depan udah mau expire nih, gitu ya, paspornya diperpanjang dulu teman-teman. Kemudian baru nanti teman-teman apply visa. Jadi masalahnya gampang gitu. Nah, dan yang tadi persyaratan tadi juga di bawah teman-teman, seperti IELTS, English Proficiency Test tadi, dengan MCU juga jangan lupa teman-teman bawa. Sama offer letternya jangan lupa. Nah, pastikan juga informasi yang teman-teman berikan adalah informasi yang akurat dan aktual. Nah, ini nih, jika permohonan visa ditolak, maka teman-teman akan diberitahu secara tertulis. Jadi teman-teman jangan takut ada yang kena tipu segala macam. Teman-teman akan diberikan keputusan secara tertulis nanti melalui email. Kemudian seperti yang Rizky bilang tadi, bahwasanya link semuanya nanti akan ditaruh di description. Untuk daftar lengkap dokumen yang diperlukan nanti juga ada listnya. Kemudian untuk memperbarui dokumen juga nanti linknya ada di sana. Kemudian hitungan biaya nanti teman-teman bisa cek langsung aja di websitenya, nanti ada link di deskripsi. Kemudian untuk mengunggah foto paspor seperti apa dan bagaimana, mungkin backgroundnya warnanya gimana dan segala macam, ada nanti linknya di bawah. Kemudian paket asuransi juga kita akan sediakan linknya untuk teman-teman di deskripsi. Nah, ada beberapa dokumen dasar yang perlu teman-teman siapkan. Kemudian yang pertama adalah offer letter tadi dari kampus. Kemudian hasil akademik teman-teman yang dari Indonesia, SMA maupun SMK. Itu kalau nggak salah ijazah, hasil UN ya. SKHUN. Kemudian laporan medis sebelum kedatangan yang pre-arrival medical check-up. Tapi sekarang nggak perlu ya? Nggak perlu. Oh iya benar. Nggak perlu.
Itu sejak 2019 Juni tadi Iya, udah cover makanya oke deh. Kemudian beberapa halaman paspor teman-teman juga perlu teman-teman submit Iya. untuk pendaftaran visa. Kemudian yang kedua, tahapan kedua adalah penerbitan VAL, Visa Approval Letter. Waktunya berapa lama? Waktunya itu 14 hari prosesnya. Itu sejak tanggal di permohonan. Tanggal Oke. kita submit data-data kita. Oke, berarti di sini VAL elektronik akan dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia untuk semua aplikasi yang disetujui. Kemudian diharapkan calon pelajar menyimpan dokumen VAL baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy karena VAL merupakan dokumen yang sangat penting juga. Permohonan dapat melacak status visa ada di deskripsi. Nah, yang ketiga adalah permohonan SEV, Single Entry Visa. Nah, estimasinya pemrosesan ini adalah 7 hari buat teman-teman. Nah, di sini calon pelajar dari negara-negara yang memerlukan visa pra-kedatangan harus mengajukan permohonan visa masuk tunggal dari kedutaan Malaysia atau kantor konsulat negara asal mereka. Nah, jadi ini juga berlaku buat teman-teman yang ingin melanjutkan belajarnya, pendidikannya di Malaysia. Maksudnya di sini adalah memperbarui visa teman-teman. Betul. Nah, kemudian pada saat mengisi permohonan visa di aplikasi IMGS terdapat pilihan tempat pemrosesan lanjutan untuk pengurusan visa, yaitu SEV. Pengurusan visa yaitu di Menara Palma buat yang orang-orang yang dari Jakarta, Menara Palma di Rasuna Said, lalu untuk yang di Pekanbaru? Di Pekanbaru ada di Jalan Sudirman. Nah, jadi teman-teman ada 2 tempat seperti yang Rizky tadi udah mention sebelumnya. Pertama yang di Menara Palma, lantai 18, Jalan HR Rasuna Said, Blok X2, Kapling 6, Kuningan, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian yang kedua adalah di Pekanbaru, di kantor konsulat Malaysia yang berada di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Kemudian dokumen-dokumen yang perlu dibawa dan syaratnya ialah yang pertama, paspor teman-teman yang masih punya validitas lebih dari setahun, kemudian VAL, Visa Approval Letter, hard copy-nya ya? hard copy-nya, kemudian cover letter institution, hard copy juga, pas foto, background-nya putih dan ukurannya 3,5 kali 5. kemudian fotokopi halaman depan paspor, Lalu fotokopi KTP, dan surat sponsor jika mendapatkan beasiswa. Nah, ini teman-teman yang pakai beasiswa, teman-teman perlu surat sponsornya. Kemudian membayar biaya sebesar sekitar 879.000 rupiah. Betul. Setelah mendapatkan kembali paspor, nah jadi teman-teman waktu di konsulat jenderal Malaysia ini yang ada di Pekanbaru atau di Kuningan tadi, teman-teman pasportnya akan ditahan dulu selama pemrosesan, biasanya memakan waktu sehari ya. Kalau di Kuningan berapa? Sampai 7 harian lah. Oke. Karena Rizky waktu di Pekanbaru ngurusinnya itu cuma masuk pagi, pasportnya ditahan di sana. Kemudian soalnya kita udah ambil lagi, paspor juga udah dibalikin lagi. Oh cepat ya. Kalau di Menara Palma itu waktu itu aku juga pakai agent kan, jadi agent yang ngurus. Tapi itu waktunya itu 4 hari, memakan waktu 4 hari. 4 hari ya lama. Rame apa gimana? Mungkin karena rame ya, karena di Jakarta kan, jadi cukup banyak yang apply itu. Nah, jadi teman-teman kalau udah dapat single entry visa ini, teman-teman udah boleh datang ke Malaysia sebagai calon pelajar ya. Kemudian nanti melanjutkan proses visanya menjadi MEV, Multiple Entry Visa, atau Student Pass yang secara resmi menyatakan bahwa pelajar tersebut sudah diizinkan keluar masuk ke Malaysia untuk urusan akademik. Nah, kemudian yang keempat adalah tahapannya terbang ke Malaysia. Pasti menggunakan pesawat. Ya, bisa menggunakan pesawat terbang ataupun kapal ya, karena ada 2 model transportasi yang teman-teman bisa gunakan.
individu harus menunjukkan paspor yang valid yang sesuai dengan yang tertera pada dokumen-dokumen lainnya. Menunjukkan file dan dokumen yang sesuai di pos pemeriksaan imigrasi di perbatasan Malaysia. Individu yang bersangkutan saat menunjukkan hard copy file di pos pemeriksaan imigrasi berkewajiban meminta dan menerima stempel visa on arrival atau VOA yang benar. Tuh. Jadi nyampe-nyampe tuh kayak agak bingung juga ribet ya kalau kita datang sendiri. Oh iya, tapi untuk aku karena mungkin aku dijemput dari pihak kampusnya, jadi semuanya diurusin. Jadi aku nggak perlu ngantri dan segala macam. Jadi itu benar-benar diurusin. Asik. Nah jadi nggak ada yang beda sih. Dan misalnya teman-teman datang ke Malaysia, kalau sebelumnya pernah datang ke Malaysia, nanti di bandara masuk ke imigrasi biasa aja. Tapi paling nanti ditanya-tanyain seputar visa teman-teman. Kemudian teman-teman bisa menunjukkan beberapa dokumen yang ditanyanya. Ya teman-teman lepas gitu aja. Nggak ada masalah. Jadi nggak usah khawatir masalah sampai di Malaysia. Kemudian yang terakhir, registrasi di institusi. Nah, calon pelajar melakukan registrasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan dan terutama ialah mengenai visa. Pada saat proses registrasi, calon pelajar diminta untuk menyerahkan paspor ke institusi guna selanjutnya institusi yang akan mengambil alih pemrosesan visa sampai mendapatkan MIV, Multiple Entry Visa. Nah, biasanya teman-teman datang ke kampus, kemudian teman-teman pergi ke international office-nya ya buat nyerahin paspornya. Kemudian nanti biar pihak kampusnya yang mengurus selanjutnya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin arahan dari pihak kampusnya. Biasanya ditahan dulu tuh paspornya untuk ditempel stiker MIB-nya itu. Nah, jadi nanti sampai di Malaysia seperti yang kita udah jelasin di persyaratan tadi, teman-teman nyampe di Malaysia itu akan dilakukan MCU pemeriksaan kesehatan lagi. Jadi teman-teman akan tes darah di sana, tes mata dan segala macam. Ya, selama 7 hari ya. Iya, selama. Tentangnya. Kemudian info tambahan teman-teman, info tambahan dari kita bagi para mahasiswa yang visanya akan dan sudah habis dan berada di luar Malaysia. Ini sepertinya berlaku saat pandemi seperti ini ya. Dikarenakan penyebaran virus corona, maka mendapat toleransi untuk tidak melakukan perpanjangan visa sampai waktu yang ditentukan hingga diperbolehkan kembali ke Malaysia. Nah, seperti yang kita tahu kan, sekarang kondisi Malaysia dan Indonesia berbeda dalam penanganan COVID-19 juga. Kemudian status di Malaysia, teman-teman kalau mengikuti update-nya sudah mulai longgar, sementara di Indonesia sedang menuju puncak corona. Kemudian berlakulah larangan penerbangan memang untuk seluruh internasional kecuali mahasiswa yang ingin balik ke Indonesia dengan catatan dia tidak bisa balik ke Malaysianya ataupun susah gitu ya. Susah, ada karantina juga. Dan karantina juga sekarang memerlukan biaya. Iya benar. Yang kurang lebih hampir 7 juta ya. Iya. Nah jadi teman-teman, karena teman-teman belajarnya online dari rumah aja, misalnya di Indonesia memang nggak perlu yang namanya visa lagi. Karena teman-teman bukan berada di Malaysia. Iya. Nah jadi teman-teman mungkin teman-teman punya pertanyaan seputar visa ini, jadi teman-teman bisa tinggalkan di komen di bawah ataupun bisa di sosial media kita ya. Di Instagram juga kita ada, di Twitter kita ada, Facebook ada, jadi teman-teman bisa tanya di mana aja, nanti mudah-mudahan tim dari kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dan mudah-mudahan jawaban yang kita akan berikan membantu teman-teman. Iya. Jadi ada lagi Fit? Iya, itu aja. Jadi itu aja ya. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan informasi yang kita berikan. Kalau teman-teman merasa ini berguna, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman bisa mungkin share ke teman kalian, keluarga ataupun saudara yang ada kaitannya dengan akademi di Malaysia. Segitu aja teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat aja di rumah, keluarga, teman-temannya juga sehat. Kemudian kalau nggak perlu banget nggak usah keluar rumah ya, kecuali memang kondisi sudah membaik, silakan ya teman-teman mau ngapain aja. Kayak itu aja dari Rizky. Itu aja dari kita. #stay at home. Stay at home. Mudah-mudahan teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.